berdiri, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Tuhanlah yang terbesar dalam hidup kita, Tuhan yang termulia bagi kita semua. Mari kita mau angkat pujian ini dari Allah. Haleluya, katakan. Yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Musik memuji Tuhan, mari bersorak bagi Tuhan. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
duduk kembali. Haleluya Yesus, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Puji-pujian pagi hari ini boleh membangkitkan iman kita di saat kita terpuruk, di saat kondisi kita dalam sakit penyakit, mungkin ada kelemahan tubuh. Biar Tuhan yang menjamah melalui puji-pujian ini, kita semua boleh dikuatkan. Segala sakit penyakit boleh disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami. Sebentar kami ingin menerima firman-Mu. Kau lembutkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembali dengan iman katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, Ku panggil nama-Mu, Yesus. ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau yang mendengar seruan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Hatiku, Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Kau Tuhan, Haleluya. menara perlindungan. Kau sumber Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biarlah kita mau merenungi pujian ini.
mengucap syukur atas segala pertolongan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan bertata di atas pujian kami, dan tiba waktunya bagi kami Bapa mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, hamba-Mu dan seluruh kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya pencerahan dari Roh Kudus menyertai kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan berbuah ya Tuhan, bertumbuh dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya. Saya menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga diberkati Tuhan. Dan saya percaya oleh karena pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu boleh ada sebagaimana ada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah membawa kita dalam pujian. Tiba waktunya bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara kasih nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kamu katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, kita lompat ayat yang keempat ya. Di sini dikatakan oleh Yesus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus memberitahukan tentang bahwa Yesus akan kembali kepada kepangkuan Bapa setelah nanti dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi Thomas di ayat yang kelima berkata kepada dia, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, sangat ironis sekali ya. Seorang Thomas yang selalu ikut Tuhan, ya, menjadi murid Tuhan, tetapi dia sendiri tidak tahu, tidak mengenal Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, tentu kita pun mewakili. Thomas ini mewakili setiap kita Bapak Ibu, bahwa kita pun mungkin sudah lama jadi Kristen, ya. Mungkin puluhan tahun kita menjadi Kristen, tetapi kita sendiri pun tidak tahu tujuan hidup kita.
Kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melakukan apa yang yang disampaikan atau dipercayakan kepada kita. Mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau mungkin kita sebagai penerima tamu, ya, kalau kita diberi pekerjaan oleh gereja. Atau mungkin kita membaca firman Tuhan, berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah kita mengenal atau kita tahu tujuannya? Apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kasih nama Tuhan. Thomas berkata demikian, ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya mengikuti seseorang, tetapi kita tidak tahu kemana orang itu akan membawa kita, ya, ke arah mana kita dibawa oleh orang itu. Tentu itu pun pertanyaan bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada seseorang mengajak Bapak Ibu ikut saya, tetapi Bapak Ibu tidak tahu mau kemana arahnya, kemana tujuannya. Seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup, Bapak Ibu, ibarat seperti kapal, ya, yang diombang-ambingkan di tengah lautan. Tidak ada arah tujuan hidup. Sehingga orang-orang seperti ini akan gampang terombang-ambing oleh berbagai ajaran, ya. Apalagi saat-saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang kurang sehat, sehingga kita hanya mengikuti alurnya arus, ya. Kemana kita dibawa arus, ya, kita ikut. Kita tidak memiliki tujuan, tidak ada nilai-nilai hidup, tidak ada prinsip hidup, sehingga apa? Kita diombang-ambingkan oleh berbagai dunia, pencobaan dunia ini. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, betapa pentingnya kita untuk memiliki tujuan hidup, ya. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki tujuan. Dan segala sesuatu tentunya ada tujuannya, ya. Apapun yang saat ini dijadikan atau diciptakan, ya, pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya harus mengenal atau tahu tujuan hidup kita apa. Seperti pujian tadi yang berkata di pertama pujian, hidupku hanyalah untukmu, ya. Hidupku hanyalah untukmu. Benarkah demikian Bapak Ibu? Seperti pujian itu, hidupku hanyalah untukmu. Seringkali, ya, tujuan-tujuan kita beda, ya. Berbeda-beda, ya. Ada tujuan datang ke gereja bukannya untuk Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dicari. Bisa saja berkat Tuhan, bisa juga kesehatan. Ya, benar, itu adalah bagian janji Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Amin Bapak Ibu, ya, bukan jadi tujuan kita untuk kita mengikuti Yesus, ya. Pengiringan kita kepada Yesus haruslah fokus kemana kita dibawa Tuhan, kemana arahnya, harus jelas, ya. Jangan sampai kita pun tidak tahu, ya, kita ikut Tuhan untuk apa. Apakah pengiringan kita kepada Tuhan sama halnya dengan orang-orang, ya, yang di luar Kristus, ya, yang di luar Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Thomas berkata kepada Yesus, bagaimana kami tahu kemana Engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, tentu jelas. Orang kalau tidak tahu arah tujuan, jalannya pun nggak tahu. Karena apa? Karena memang tujuannya tidak tahu, ya. Udah jelas, itu satu paket, ya. Kalau orang tidak memiliki tujuan hidup, jalannya pun pasti tidak tahu. Karena memang tujuan tidak ada. Demikian Bapak Ibu, setiap kita juga harus memiliki tujuan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tentu ada tujuannya. Sehingga apa yang kita kerjakan ada maknanya, gitu, ya. Ada dampak yang artinya bahwa apapun yang kita kerjakan adalah mengarah kepada tujuan itu. Sehingga kalau kita tidak memiliki tujuan, ya, apapun yang kita kerjakan, ya, kita akan mungkin ogah-ogahan, ya, atau bermalas-malasan, atau mungkin kita, ya, tidak serius atau tidak maksimal di dalam melakukan sebuah pekerjaan kepada Tuhan. Tetapi orang yang tahu memiliki tujuan hidup, tentu dia akan bertekun, dia akan setia, dia akan taat. Ketaatannya itu adalah untuk pencapaian dia untuk sampai kepada tujuan itu, ya. Tapi kalau orang tidak memiliki tujuan, ya, ketaatannya itu adalah hanya terpaksa saja karena ada maunya. Tetapi kalau orang sudah tahu tujuan hidupnya, dia melakukan suatu pekerjaan,
dia selalu melakukan suatu mungkin pelayanan, dia tahu bahwa akhir dari segala yang dia kerjakan adalah upah yang menanti dia di surga. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, ya, di ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah sesungguhnya tujuan hidup kita, yaitu kita berada di jalan itu, berada di dalam kebenaran itu, berada di dalam hidup itu. Inilah yang 3 hal inilah tujuan hidup kita sesungguhnya. Ketika kita berkata hidupku hanyalah untukmu, maka 3 poin ini menjadi bagian dari hidup kita. Ya, artinya bahwa kita ada di jalan yang benar. Kita berjalan di jalan itu, berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam mencapai hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, mengapa ya Yesus berkata, akulah jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah jalan. Berarti tidak ada lagi jalan lain. Akulah jalan. Ya, yang lain mungkin ya berkata tunjukkanlah jalan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Inilah tujuan hidup kita Bapak Ibu. Tujuan kita adalah hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam jalan itu. Hidup di dalam kebenaran itu. Hidup di dalam kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, untuk kita mengetahui tujuan hidup kita, maka tidak ada cara lain selain mengenal Yesus Bapak Ibu. Dengan mengenal Kristus, mengenal Yesus, kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Karena apa? Karena tujuan hidup kita ada di dalam Yesus. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang berkata saya mengenal Yesus, ya. Tetapi dia berkata saya tidak tahu kemana saya perginya. Nah, makanya orang-orang yang Kristen Bapak Ibu, orang-orang beriman, kalau ditanya, kalau kamu meninggal kemana? Pasti tahu betul dia. Karena apa? Ada kepastian dalam hidup. Oh, saya pasti masuk surga. Karena apa? Karena aku ada di jalan itu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Tapi orang berkata, saya mau ke surga. Tapi kalau dia tidak tinggal di jalan itu, dia tidak tinggal di dalam Kristus sebagai jalan menuju Bapa. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan yang ada di dalam Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke Bapa, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas Bapak Ibu, ya. Ini menjadi pegangan kita sebagai orang-orang yang sudah ya diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah pegangan kita Bapak Ibu. Inilah yang mengarahkan hidup kita sehingga apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, satu tujuannya hanyalah untuk kemuliaan nama Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, sehingga ketika kita tahu mengenal Kristus, maka tujuan hidup kita pun pasti tidak akan ragu. Tidak ada semoga, tetapi pasti di dalam Kristus kita akan sampai kepada tujuan itu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ada banyak orang ingin mengenal Bapa, ya, ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu mengenal aku, maka engkau akan mengenal Bapa. Ada orang hanya Yesus yang bisa ya menyatakan atau siapa itu Bapa, hanya Yesus Bapak Ibu. Di luar Yesus tidak ada yang bisa ya mengenalkan Bapa kepada kita, mengenalkan Allah kepada kita. Ya. Karena Allah ya Tuhan yang maha besar, maha kudus, maha kuasa. Ya. Yesus datang bukan dari dunia ini, tapi dia datang dari Bapa. Keluar dari Bapa, keluar dari surga, menjadi manusia. Dan dialah yang berhak menyatakan siapa Allah itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Yesus berkata, bila engkau mengenal aku, engkau pasti mengenal Bapa. Alangkah pentingnya kita Bapak Ibu untuk mengenal ya Yesus Kristus, mengenal tujuan hidup kita,
mengenal Bapa kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini tidak akan terombang-ambing oleh berbagai ajaran, oleh berbagai hal atau cobaan dan tantangan. Karena apa? Karena kita tahu pasti hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus ya lebih memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia tahu betul maksud dari Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, dia tahu bahwa Yesus pergi kepada Bapa. Tetapi ada menjadi pertanyaan yang mewakili kita juga mungkin ya. Kita berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Seringkali Bapak Ibu ya, kita pun mungkin seperti Filipus ini ya. Tuhan, tunjukkanlah ya penyertaan-Mu. Tunjukkanlah kesembuhan dari Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan setia datang ke gereja. Kalau Tuhan memberkati saya, maka saya akan rajin beribadah. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, permintaan-permintaan kita mungkin hampir sama seperti Filipus ini. Ada permintaan-permintaan kita yang menjadi syarat ya supaya kita mungkin lebih rajin atau mungkin kita lebih setia. Tetapi Yesus berkata, Filipus, sudah begitu lama aku bersama dengan engkau, ya. Tetapi namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan ada tantangan, cobaan, mungkin kita sama seperti Filipus. Tuhan, tunjukkanlah pertolongan-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Tolong saya. Itu sudah cukup bagi saya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Yesus hanya berkata, engkau belum mengenal aku. Kalau engkau mengenal aku, tentu engkau tidak perlu menyampaikan seperti itu. Karena apa? Karena kita percaya dalam perjalanan iman kita. Ketika kita terus ada di jalan itu, percayalah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Apapun itu. Amin. Ketika kita ada di dalam Yesus, percayakan hidupmu di tangan Yesus. Kalau kita sudah ada di tangan Yesus, apa yang mau kita ragukan? Apakah Bapak Ibu masih ragu ketika hidup kita ada di tangan Tuhan? Kalau kita tidak ragu, kalau kita mengenal siapa Yesus kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup, ya, satu detik pun Dia mampu melakukan mujizat atas hidup kita, maka kita tidak perlu ragu, atau mungkin kita mulai kecewa, ya. Karena apa? Karena kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita, siapa Dia. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Yesus sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena apa? Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Kristus, maka hidup kita semakin aman dan tentram. Hati kita damai. Karena apa? Karena pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan membuat kita dalam hidup ini hidup di dalam sukacita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Dunia boleh berkata, bagaimana mungkin kau bisa bersukacita sedangkan kau masih mengontrak, masih kekurangan, ya. Dunia boleh bicara seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dunia tidak bisa, tidak tahu apa yang ada di hati kita. Amin. Kenapa? Yang di hati kita ada Yesus. Ada Tuhan yang Maha Besar, pemilik alam semesta. Dan sukacita kita bukanlah seperti sukacita yang datangnya dari dunia. Sukacita kita itu beda, Bapak Ibu. Ya, beda. Sukacita yang di mana seseorang mengalami kerugian tapi bisa tertawa. Nah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Seseorang yang mengalami kerugian tapi dia bisa bersukacita. Dia bisa berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia berkata lagi, ya, mungkin dia rugi, dagangannya rugi, tapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan baik. Nah, hanya orang-orang, ya, yang tinggal dalam Yesus lah
yang mampu mengucapkan kata-kata ini. Amin. Di luar Kristus nggak mampu. Karena apa? Mustahil. Bagaimana mungkin orang bisa berbahagia, bersuka cita saat dia ada di dalam pencobaan, di dalam sebuah tantangan, atau mengalami kerugian? Nggak mungkin. Itulah kacamata dunia Bapak Ibu. Tapi kita di dalam Kristus, wow. Ya. Kalau kita di saat kita ya ada di dalam sebuah ujian, kita boleh bersuka cita. Apalagi kalau kita berkemenangan atas ujian itu. Lebih bersuka cita lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, orang Kristen itu sejak lahir sampai meninggal pun selalu bersuka cita. Coba lihat, kalau anak lahir ya, wah semua bersuka cita. Dan terakhir kalau orang sudah meninggal dia, orang Kristen itu bersuka cita, menyanyi ya, menyanyi. Makanya orang-orang lain bilang begini, orang Kristen ini gila ya gitu. Orang lagi berduka tapi bisa menyanyi gitu, bersyukur gitu. Bahkan Bapak Ibu, kalau di Sumatera Bapak Ibu ya, kalau sudah orang tua itu sudah lanjut usia, sudah anak-anaknya sudah pada menikah semua, itu dirayakan dengan menari-nari Bapak Ibu. Ya, menari-nari. Bersuka cita semua keturunannya. Ya, cucunya ya. Semua bersuka cita. Anak-anaknya kumpul semua, mereka menari-nari semua. Ada mungkin orang akan berkata, orang dunia akan berkata, ya, orang Kristen ini gila ya. Orang lagi kehilangan, tapi kok malah bersuka cita menari-nari. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya ya, secara iman kita menari ya, bukan karena kita menari bersuka cita di atas penderitaan orang, bukan, kesusahan orang, bukan. Tapi kita tahu pasti karena orang yang meninggal ini perginya kemana kita tahu, kemana dia pergi kita tahu. Amin. Dia sedang menuju ke tempat Bapa, sebuah tempat yang begitu indah, ya, penuh kemuliaan. Tidak ada di sana lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Nah, kita sedang menghantarkan dia. Ya tentu, dia menuju tempat yang bahagia, ya kita pun harus bahagia. Amin. Ya, seringkali kita terbalik. Orang yang meninggal ini kan menuju tempat bahagia. Nah, kita hanya nih yang sedih-sedih. Ya, kita hanya yang nggak bisa terima, kecewa, marah. Bahkan ada orang sampai apa? Bertahun-tahun tidak bisa terima. Kenapa? Belum rela. Bisa jadi. Saya juga bisa mengalami hal seperti itu. Bisa merasakan. Karena saya juga mengalami namanya kehilangan. Bisa saya rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Maka apapun yang terjadi atas hidup kita Bapak Ibu. Ya, apapun itu. Semua itu hanyalah, saya mau katakan, hal-hal yang indah ya, perjalanan hidup ini. Kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti itu, kita tidak tahu apa artinya perjalanan hidup. Dalam hidup ini, ada kalanya kita nangis, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita, tapi kita tahu pasti, semua itu adalah menjadi penghiburan bagi kita. Penghiburan, salah satunya contoh Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, kalau kau mengikut aku, engkau akan menderita. Ya, amin. Pikulah salibmu. Nah, ini sebenarnya bukan perkataan yang menakutkan kita Bapak Ibu. Ya, artinya membuat kita, waduh, kalau ikut Tuhan menderita dong, bukan. Tetapi perkataan itu menjadi penghiburan bagi kita, dikala kita mengalami penderitaan. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau kita mungkin mengalami kerugian. Ada perkataan Yesus kepada kita. Ya. Bahwa perkataan itu telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita ya sebelum ya Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia sudah berkata, dunia akan membencimu. Nah, ini sebenarnya kata penghiburan bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada kebencian dari dunia ini, justru saya bertanya, justru dipertanyakan iman kita. Kalau kita sendiri di dunia ini diterima oleh dunia. Ya, kita tidak ada pernah bertabrakan dengan dunia. Bahkan selaras jalannya dengan dunia. Nah, itu justru dipertanyakan Bapak Ibu. Tapi kalau kita, orang tidak suka karena kita, ya hidup kita menjaga kekudusan. Ya, orang dunia mungkin, wah, berisik itu biasa. Ya, anak-anak muda, engkau menjaga kekudusanmu sampai ke pernikahan. Bagi orang dunia mungkin itu hal yang alah, ketinggalan zaman lah.
Ya, kamu itu sok suci lah itu. Ya, begitulah dunia menilai kita Bapak Ibu. Dan itu tidak perlu kita tanggapi dengan negatif ya Bapak Ibu. Karena apa? Justru kita berkata, terima kasih Tuhan. Kalau dunia menilai saya seperti itu. Ya. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu saya mau katakan, kenapa orang membenci kita, pengikut Tuhan, orang Kristen? Apakah karena kelakuan kita atau karena iman kita? Coba kita renungkan dalam-dalam. Kenapa orang membenci kita? Kenapa dunia ini membenci kita? Karena kita kah berkelakuan tidak baik atau kelakuan kita kurang ajar? Atau karena kita memiliki iman? Saya renungkan Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya dianiaya bukan karena kejahatan mereka atau mungkin bukan karena perbuatan mereka, tapi karena iman mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau dianiaya dunia ini ya bersyukur. Karena apa? Digenapi firman Tuhan atas hidup kita. Tapi percayalah, dunia tidak bisa mengambil alih kehidupan kita. Tidak bisa menguasai hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, sekalipun penderitaan, amin Bapak Ibu, ketelanjangan, kemiskinan, ya, apapun itu tidak bisa memisahkan aku dari Kristus. Nah itu sangat indah Bapak Ibu. Perkataan Paulus itu sangat indah. Indah sekali. Jadi tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini, kuasa apapun di dunia ini yang bisa mengambil Bapak Ibu dari Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus. Percayalah. Perjalananmu Bapak Ibu dan saya ya pada tujuan yaitu menyatu kembali dengan Tuhan, kembali kepada Bapa itu sudah pasti. Karena Yesus yang menjanjikannya. Amin. Bukan agama, tetapi Yesus sendiri yang menjanjikannya kepada setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kasih nama Tuhan. Ya, ayat 10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, jadi ternyata perkataan Yesus pun bukan dari dirinya sendiri, itu perkataan dari Bapa juga. Jadi kalau Yesus berkata kepada kita ya, akulah jalan dan tidak akan sampai kepada Bapa, itu juga perkataan Bapa, suatu jaminan bagi kita. Amin. Jadi Bapa bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Ya. Bahkan di dalam ayat 11 berkata, percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, kita sudah tahu betul apa yang dikerjakan oleh Yesus selama di dunia. Wow. Bayangkan orang mati bangkit Bapak Ibu. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Coba, ada enggak nabi lain seperti ini? Ya. Yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan satu-satunya yang terakhir ya, dia sendiri bangkit dari kematian. Wow, luar biasa. Saya pernah menyaksikan sebuah tayangan tentang Rasul Paulus. Ya. Di akhir hidupnya dia minta kepada Kaisar Nero. Ketika dia mau dihukum mati, pada waktu itu zaman Romawi kan kalau hukuman mati kan disalib ya. Rasul Paulus berkata begini, izinkan saya untuk meminta suatu hal kepada Baginda. Kaisar Nero berkata begini, apa mau? Salibkan saya, tapi jangan sama seperti Tuhan saya. Biarlah kepala saya ke bawah, terbalik. Karena saya tidak layak menyamai Tuhan saya. Wah, ketika saya dengarkan perkataan itu Bapak Ibu, betapa kuatnya imannya ya Rasul Petrus. Dia berkata Bapak Ibu, tidak layak saya mati seperti Tuhan saya. Saya minta saya dibalik. Jadi kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Bapak Ibu sudah kasih nama Tuhan. Penderitaan apa yang sudah Bapak Ibu alami? Beranikah kita berkata,
Tuhan, ini sebelum seberapa dibandingkan apa yang kau alami. Amin. Berapa banyak yang kau tertolak, tersakiti, bahkan difitnah. Yesus mengalami semua itu. Dihianati ya. Tapi Yesus mengalami semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang kau alami saat ini, coba renungkan. Sejauh mana sih, apakah sudah lebih berat daripada penderitaan Yesus? Saya mau katakan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Amin Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya. Cuma kita aja yang merasa. Kekhawatiran kita yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Itu perasaan kita saja sebenarnya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen mengambil ayat ini, hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler ya, yang keajaiban-keajaiban. Wah, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta. Ya, keajaiban-keajaiban. Kita akan melakukan perkara-perkara besar, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tapi banyak juga yang lupa. Pekerjaan Tuhan juga bahkan bisa dikatakan akhir dari pekerjaan Tuhan adalah mengakhiri hidupnya di kayu salib. Penderitaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Seringkali kita hanya yang yang serba wahnya aja kita ambil. Ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi adakah pekerjaan Tuhan yang kita ambil ketika dia peduli dengan perempuan-perempuan yang dianggap masyarakat sampah? Ya. Adakah kita peduli juga kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, mungkin mereka yang ditolak oleh dunia ini? Itu salah satu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus. Di samping itu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dia juga memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah. Itu juga pekerjaan Yesus. Dan itu pun bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita jangan hanya fokus pekerjaan-pekerjaan dahsyat. Ya, banyak masih pekerjaan-pekerjaan Yesus yang perlu kita kerjakan. Salah satunya pekerjaan Yesus adalah memberitakan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Demikian setiap kita Bapak Ibu. Mari kita belajar menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Ya. Itu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah rumah tangga. Kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau kerajaan Allah itu juga sudah ada di dalam diri kita. Mustahil Bapak Ibu kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kalau kerajaan Allah itu pun tidak ada di hati kita, tidak ada dalam diri kita. Siapakah dia? Hanya Yesus yang bisa, yang memampukan kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Siapa yang berhak ataupun yang melakukan, yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah mereka yang tinggal di dalam Yesus. Amin. Jangan berharap banyak kalau Bapak, Ibu, dan saya di luar Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tidak akan mampu. Dengan usahamu, dengan tenagamu, dengan keahlianmu, kepintaranmu akan gagal. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, maka apapun yang kita kerjakan biarlah untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang kita minta? Yang kita minta adalah untuk kita boleh dimampukan melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, seringkali kita justru yang beda. Kita alihkan ayat ini permintaan-permintaan kita. Apapun yang ku minta pasti Tuhan akan melakukannya. Bukan, konteks ayat ini adalah tetap ayat yang di atasnya. Bahwa apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Bila kita meminta kepada Tuhan,
untuk kita dimampukan ya melakukan pekerjaan itu, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Jangan larikan ayat ini dari ayat sebelumnya. Tapi banyak orang berkata, wah, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, dalam nama Yesus, ya. Hari ini engkau pindah ke rumah saya. Waduh, itu Bapak Ibu hati-hati ya. Jangan comot ayat, tapi konteks ayatnya kemana gitu. Jadi jelas Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa? Permintaan kita itu adalah permintaan apabila kita permintaan itu seturut dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu misalnya, apa itu salah satu contoh kecil. Ketika Bapak Ibu terluka, tersakiti, maka Bapak Ibu harus mengampuni orang itu. Itu salah satu pekerjaan Tuhan, mengampuni. Maka kalau Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk saya bisa mengampuni dia. Amin Bapak Ibu. Maka Tuhan akan melakukannya. Banyak hal Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin iba melihat seseorang dan Bapak Ibu ingin memberi sesuatu. Tuhan mampukan saya, berkati saya supaya saya bisa memberi. Amin Bapak Ibu. Inilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan mampukan di dalam diri kita. Yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, sekali lagi hidupku hanyalah untukmu. Amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mari berdoa. Puji syukur kepada Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu, pengurapan dari Roh Kudus, memimpin kami, menuntun kami, dan memberi kami kemampuan di dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada WL. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, usaha, pekerjaan, apa yang dilakukan menjadi berhasil. Tuhan menyertai keluarganya, Tuhan memberikan selalu kesehatan, dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan, boleh dilihat di dalam layar ya. Seperti biasa karena kondisi sementara masih kita mengikuti protokol kesehatan yang ada dari pemerintah. Jadi kita bisa melihat di layar TV saudara atau handphone saudara. Di situ tertera rekening, nomor rekening untuk memberikan persembahan. Kiranya yang persembahan yang saudara berikan boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita ingin kembali ke rumah kita masing-masing. Kita ingin melanjutkan aktivitas kita masing-masing, saudara ya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
atas penyertaan Allah di sepanjang ibadah pagi hari ini. Allah yang telah memakai para pelayan dan jemaah, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Kuasa Allah telah menjamah yang sakit, yang punya masalah ataupun keberatan hidup. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari dengan iman kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah, engkau ke rumahmu masing-masing, serta terimalah berkat dari Allah dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Yang percaya